Assalamualaikum, saya Dr. Siti Rasmawati Yahya. Sekarang jumpa lagi dalam materi matematika diskrit khusus untuk bab 4. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, prinsip induksi kuat. Ya. Sekarang prinsip induksi kuat. Sebelumnya kita membuktikan bahwa suatu pernyataan matematika itu benar, yaitu dengan pertama adalah induksi base, lepas itu kedua baru hipotesis induksi. Jadi induksi basic dulu. Nah, sekarang ini ada dengan membuktikan suatu proposisi perlu adanya induksi kuat. Kadang-kadang perlu adanya induksi kuat, yaitu misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan akan dibuktikan bahwa Pn benar. Nah, seperti yang sebelumnya ya, sebelumnya untuk semua bilangan bulat positif akan dibuktikan untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan n kosong gitu ya. Untuk membuktikan posisi ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa ya Pn kosong itu benar, sama seperti sebelumnya, induksi proof, induksi basic. Dan yang kedua, jika Pn kosong dan Pn kosong plus 1 seterusnya gitu ya, Pn kosong plus 2, Pn kosong plus 3 gitu, sampai Pn terhingga adalah benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari n kosong, sehingga Pn itu benar untuk semua bilangan pusat, bilangan positif maksudnya. Jadi bagaimana buktikan bahwa pernyataan berikutnya benar ya? Jika terdapat dua nilai perangko, yaitu satu Rp3 dan satu lagi Rp5, maka dari dua nilai perangko ini dapat dibuat untuk mengirim surat yang biayanya lebih dari sama dengan Rp8. Ingat, ini misalnya ada soalannya dua nilai perangko itu satu nilai harganya Rp3 dan satu lagi Rp5. Ya, berarti bisa mengirimnya dengan harga yang lebih dari atau sama dengan 8. Coba buktikan benar nggak? Dengan Rp3 dan Rp5 bisa kita kirim gitu ya. Sebelumnya buktinya adalah ini induksi kuat ya. Bagaimana coba bedanya? Jika hanya pengiriman surat Rp8, maka disusun perangko perangko itu 3 dan Rp5. Tapi bila pengirimannya 9, ayo bagaimana? Maka disusun perangko 3-nya. Nah, itu 3-nya sebanyak 3 buah gitu ya. Ini 3 buah. 3 kali 3 kali 3, 9. Jika biaya pengirimannya 10, berarti ini adalah 5. Kalau boleh perangkonya Rp5 aja. 2 gitu. Nah, jika pengiriman 11 bagaimana? Berapa jadinya? 3-nya 2, 6 tambah 5-nya 1 gitu ya, dan seterusnya. Jadi untuk meyakinkan bahwa dengan perangko yang bernilai Rp3 dan Rp5 dapat digunakan untuk pengiriman surat dengan biaya lebih dari atau sama dengan Rp8, digunakan pendekatan sebaik berikut. Ya, jika dari perangko bernilai 3 dan 5 dapat digunakan untuk pengiriman surat dengan biaya yang K berapa rupiah, K berapa rupiah, maka perangko tersebut dapat untuk pengiriman biaya K plus 1. Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya 3 dan 5
rupiahnya K. Bagaimana kalau lebih dari 8 bisa, yaitu K plus 1. K plus 1 ini maksudnya 3-nya ada berapa, bisa 5-nya ada berapa. Jadi barisan matematika selanjutnya. Ingat, K atau lebih dari sama dengan K itu ada 8, lebih dari 8 rupiah itu ya. K plus 1 itu. Dan seterusnya misalnya 9, tadi 10, 11 gitu. Ya. Pas tuh bagaimana kita menganalisis dengan menggunakan prinsip induksi kuat. Ya. Oke. Kemungkinan pertama, misalkan biaya pengiriman itu berapa rupiah gitu ya. Lepas itu dengan menggunakan hanya satu jenis perangko 5 rupiah, maka dapat dibuat biaya berapa K plus 1 dengan mengganti 2 jenis perangko 5 rupiah dengan perangko 3 rupiah. Itu kemungkinan pertama. Terus kalau jadi kan kita nggak tahu ya berapa rupiah biayanya, jadi kita bisa pakai salah satunya 5 rupiah ke 3 rupiah gitu. Lepas itu kalau itu ya analisa kita, hipotesis. Oh ya, berarti sekarang hipotesis yang kedua, misalkan biaya pengiriman berapa rupiah, misalnya kita belum tahu, dengan menggunakan yang satu jenis perangko 3 rupiah bisa misalnya tadi 5 rupiah, sekarang 3 rupiah juga begitu, K plus 1, karena kita nggak tahu seterusnya itu berapa rupiah. Jadi barisan yang seterusnya adalah K plus 1 ya, yaitu dengan mengganti jadi 3 rupiah dari 5 rupiah. Jadi ganti ini perangko 5 rupiah, ini perangko 3 rupiah. Andaikan ya, kita andaikan seperti itu. Tuh. Langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Ini tadi kemungkinan aja, probability yang keluar dengan mempunyai 2 perangko 3 dan 5 bagaimana. Kalau kemungkinan biaya pengirimannya lebih dari 8 ringgit bagaimana. Nah itu dia. Jadi langkah pertama sama, kita basis induksi dulu ya. Seperti apa induksi? Untuk N sama dengan 1, pernyataan benar bahwa jika biaya pengiriman surat 8 rupiah, maka disusun perangko 3 rupiah dan 5 rupiah. Udah satu-satu ya. Ini N plus 1 ini baris pertama, yang basicnya, dasarnya. Selepas itu langkah kedua, bagaimana hipotesis induksinya. Andaikan kalau PN itu benar, yaitu untuk mengirim surat dengan biaya sebesar N lebih dari atau sama dengan 8 rupiah, dapat menggunakan perangko 3 rupiah dan 5 rupiah. Tapi kalau menurutnya kita ini yang langkah kedua, dengan menggunakan hipotesisnya lebih mendalam, akan ditunjukkan bahwa P yang N plus 1 barisan seterusnya itu harus dibuktikan juga benar. Kalau lebih 8 ringgit harus dibuktikan benar. Bagaimana rumusnya? Jika dari perangko bernilai 3 rupiah dan 5 rupiah dapat digunakan pengiriman dengan biaya kalau lebih dari 8, yaitu N plus 1 ke N plus 2, N plus 3 dan seterusnya ya. Jadi bagaimana? Ada 2 kemungkinan yang bisa diperiksa, yaitu kemungkinan pertama, misalkan biaya pengirimannya tuh N rupiah lah, dengan menggunakan hanya satu jenis, itu bisa 5 rupiah. Makanya oleh itu untuk biaya lebih dari 8 bisa dipakai N plus 1 ya. Ini dengan mengganti 2 jenis perangko. Jadi N plus 1 nanti tengoklah, kalau dia 9 ke 10 rupiah, 11 dengan 2 jenis perangko 5 dan 3 itu tadi disusun gitu ya. Kalau 10 ambil aja 5
rupiah tambah 5 rupiah, jadi 2 perangko aja. Kalau 11 ganjil berarti 3 perangko, yaitu 2 yang 3 rupiah dan 1 yang 5 rupiah. 6 tambah 5 11 segitu. Jadi kalau kemungkinan pertama oke lah, bisa antara salah satu ya, 5 rupiah atau 4 rupiah, 3 rupiah. Kemungkinan kedua, kalau hanya menggunakan satu perangko 3 ringgit aja, 3 rupiah aja, dengan N plus 1, kondisi lebih dari 8, bisa nggak? Yaitu ganti 2 jenis perangko, 3 rupiah dan perangko 5 rupiah. Nah, oke. Gitu. Jadi induksi kuat itu harus gini, induksi kuat itu biasanya persoalannya adalah ini ada 2 pilihan. Jadi kita menggunakan induksi kuat. Kenapa? Yaitu satu-satu dibuktikan. Ya, kalau kondisinya menggunakan ini, bagaimana? Kalau induksinya menggunakan ini, bagaimana? Jadi harus itu dinamakan induksi kuat. Jadi buktiin satu-satu gitu ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, ya itu. Jadi 5 rupiah harus dibuktiin, 3 rupiah harus dibuktiin gitu ya. Tapi kalau yang tadi kan induksi biasa, dia biasanya tidak ada choice pilihan gitu ya, paham tak? Dia hanya soalannya biasanya case-nya itu seperti tadi, buktikan jalan matematiknya sampai lebih sederhana ya, sampai mencapai sederhana dengan kartu dominonya aja, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Ini udah N plus 1 tapi keadaan pilihan ada 2 atau 3 biasanya. Itu makanya menggunakan induksi kuat, yaitu maksudnya dijabarkan satu-satu peluang itu ya. Dijabarkan satu-satu kemungkinannya itu. Satu ini, satu ini, satu itu, satu itu. Jadi dan misalnya 3 rupiah, kalau N plus 1-nya berapa dengan 3 rupiah, N plus 2-nya berapa dengan 3 rupiah, 5 rupiah juga N plus 1 berapa, N plus 2 berapa gitu ya. Nah sekarang aplikasi industri matematika dan pemrograman. Jadi kita memang karena prodi sistem informasi, jadi tidak jauh juga dengan aplikasi penggunaan aplikasi ya, seperti pemrograman, aplikasi dari pemrograman atau software gitu ya. Kita tidak lepas akan menggunakan tools. Nah itu. Nah sekarang bagaimana industri matematika itu kalau dalam pemrograman? Ini secara umum ya, saya tidak menjelaskan pemrograman khusus begini, misalnya khusus untuk C++ gitu ya, atau untuk Java, atau untuk MATLAB, atau untuk Python gitu, enggak. Tapi ini secara umum pseudocode-nya, pseudocode ya, pseudocode itu nota-nota pemrogramannya secara ini aja, secara umum aja ya. Jadi logikanya yang mau dijelaskan, logika matematiknya. Salah satu bentuk yang digunakan dalam pemrograman adalah bentuk kalang. Kalang itu loop. Untuk menunjukkan kebenaran kalang, untuk menunjukkan kebenaran loop dapat menggunakan teorema loop invariant. Teorema loop invariant kalang. Saya suka dengan menggunakan loop aja ya, kata-kata loop. Misalkan diberikan loop while dengan syarat kondisi S. Kondisi itu kita pakai aja variabel S misalnya. Kondisi sebelum dan sesudah kalang, sebelum loop dan sesudah loop. Misalkan pula diberikan predikat IN yang disebut kalang invariant, IN kalang invariant. Ya,
ini nggak bisa di ini, tunggu sebentar. Oh, tak boleh ya. Nah, jadi maaf kalau dalam penulisannya ada yang kurang bagus. Ini IN-nya pisah, disebut loop invariant. Apabila keempat syarat berikut benar, maka loop benar terhadap kondisi sebelum dan sesudahnya. Jadi loopingnya kita buktikan benar apa enggak, yaitu harus memenuhi teorema loop invariant, yaitu satu, kondisi dasarnya, basis kondisi sebelumnya loop berarti I 0 benar sebelum iterasi pertama kalang. Jadi keadaannya itu benar I 0 itu ya. Dia memiliki apa, himpunan mana dan elemennya apa, itu harus benar. Setelah itu induksi jika syarat kondisi 5 dan kalang invarian IK harus benar untuk suatu bilangan bulat K lebih sama dengan 0 ya. Nah, ini K misalnya 0 ya. Sebelum iterasi kalang, sebelum iterasi loop akan, maka kita langkah ke barisan seterusnya dulu gitu ya. Kita gunakan ini, itu sebelum loop I K plus 1 juga benar setelah iterasi loop ya. Ini harus benar juga kondisinya karena K lebih dari sama dengan 0. Jadi gini, induksinya jika syaratnya itu kalau disebut loop benar kalau syarat kondisi ini juga invariance-nya kalang invariance harus benar. Kondisi pengertian setelah sejumlah iterasi kadang-kadang kalang yang berhingga, maka saat kondisi S menjadi salah. Jadi misalnya ada looping ya, setelah itu udah menjalankan penjumlahan, averaging, tiba-tiba kalang itu berhenti gitu, error ya. Dan jadi berarti maknanya di sini ada kondisi pengertian setelah berjumlah iterasi loop yang berhingga, maka syarat kondisi S menjadi salah ya. Jadi persyaratan S sebelumnya menjadi salah ya, karena berhenti gitu ya tiba-tiba. Tadi udah ketiga, sekarang keempat syaratnya ya, teorema ya, syarat sebagai ini untuk membenar suatu kalang loop itu benar ya. Jadi yang keempat, kebenaran kondisi setelah kalang terlalu jika untuk suatu bilangan tidak negatif saat kondisi S harus salah dan IN benar. Maka harga variabel akan sama dengan yang ditentukan dalam kondisi akhir kalang. Jadi harga variabel akan sama dengan dalam kondisi akhir loop. Coba lihat dulu apa ini ya, supaya kalian lebih ini. Oke. Perkalian n bilangan bulat tak negatif dengan y didefinisikan sebagai berikut. M kali y, ini berapa buah, M itu buah, berapa buah, dengan y plus 1 y plus y plus y gitu. Pernyataan tersebut dapat dibuat program sebagai berikut. M bilangan bulat dan negatif atau positif, y itu bilangan real, I kosong, kali itu kosong. Ini variabelnya coba. Selama I tidak sama dengan M ya, yaitu jumlah I tidak sama dengan M. Di mana tuh? Di S itu kondisi ya. M tunggu, M bilangan bulat dan negatif ya. Oke. Misalnya M itu N ya, sama dengan
y bilangan real itu elemennya y-nya. Oke, benar. Selama I tidak sama dengan M, maka kita buat dulu untuk prosesnya kali sama dengan kali plus y, ya. Jadi bagaimana kan kali plus y itu yaitu yang kayak tadi itu yang saya bilang n plus 1. Mana ini nih, k plus 1 ya. I k plus 1 itu dia dari sini, k plus 1 berarti kali itu loopingnya plus y. Kenapa y? Karena urutan berikutnya, jadi sama aja dengan I sama dengan I plus 1 n while. Kondisi setelah kalang, setelah loopnya apa? Asal itu kalinya ya sama dengan M kali Y. Oke. Nah, jadi tadi mana tuh? Nah, ini untuk membuktikan bahwa kalang pada soalan tersebut tadi, contoh soalnya tersebut benar, maka harus tunjukkan 4 syarat. Ya, dia menggunakan teorema kalang invarian inilah. Yaitu pertama harus tunjukkan bahwa N0 benar sebelum iterasi kalang yang pertama. Jadi langkah awalnya, awal basicnya buktiin dulu benar, baru nanti setelah pas itu kita hitung yang plus 1 plus 2 plus 3. Kalau basicnya tidak benar, kita akan memang salah gitu ya untuk urutan yang berikutnya. Jadi yang pertama harus benar dulu gitu. Dengan I sama dengan 0, maka kalau kali 0 ya 0 gitu ya. Ke kondisi sebelum kalang ini diklarasikan pada bahwa I sama dengan 0 dan kali sama dengan 0, jadi terbukti benar gitu. I sama dengan 0 dan kali sama dengan 0 ya, ini basicnya. Lepas itu induksinya, hipotesisnya akan ditentukan bahwa jika I sama dengan I tidak sama dengan M dan I K 0 itu sama dengan K benar sebelum iterasi loop ya. Jadi K nya harus lebih dari sama dengan 0, sama dengan tadi N harus lebih dari dengan 1 atau 0, maka I sama kali K plus 1. Tadi kan rumusnya N, lepas itu N plus 1 gitu, N plus 2. Ini sekarang I K plus 1 benar setelah iterasi loop. Jadi K plus 1 sama dengan I sama dengan K plus 1 dan kali K plus 1 dikali YN ya. Masukkan misalkan K ada dalam bulat dan tak negatif sedemikian hingga 1 tidak dan K benar sebelum iterasi. Di awal kalang, di awal loop, ingat harus dijelaskan baris dan kolomnya I sama dengan K dan min K kali Y, yaitu apa kali sama dengan K kali Y. Jadi yang bagaimana? Ini sama aja ya. Ini kan kali plus 1. Kalau kalang yang pertama sebelum iterasi I sama dengan K, ini setelah pas iterasi K plus 1. Ini kali yang pertama K plus 1 kali Y ya, yang sebelum ini sesudah nih, ini sesudah. Sebelum kan belum ditambahin, jadi masih dasarnya ya. Jadi kali sama dengan K, Y. Ini lambang iterasi untuk di keuangan itu ya. Jadi kalau gitu, atau untuk minta report hipotesis, tapi aplikasikan dalam pemrograman. Jadi ingat, deklarasikan dulu dalam pemrograman sebelum loop dan sesudah loop ya.
sebelum loop itu belum ditambah 1 plus 1 gitu, suatu himpunannya. Nah sekarang kita ini kali 1 ini tadi, itu kali yang baru itu adalah kali lama, yang tadi ini kali lama tambah Y tambah Y, yaitu kali tambah Y ya, sama dengan K plus 1 Y dikeluarin. Lepas itu yang baru selepas loop ya, bagaimana I yang lama itu tadi plus 1, ini lama ya dengan K plus 1 gitu ya. Kemudian setelah eksekusi kalang I K plus 1, setelah eksekusi ternyata adalah benar, yaitu I K plus 1 ya. Jadi kita ingin buktikan bahwa ini K plus 1 ini adalah setelah loop ya. Jadi maknanya pemrograman loop itu benar. Itu yang kedua. Ini sebenarnya nggak bisa teoris banget, karena kita harus buktikan dengan di dalam pemrograman ya. Nanti mata kuliah saya ini bukan berbasis coding ya, ya biasanya masuk ke prodi teknik informatika. Lepas itu kondisi ketiga, penghentian. Akan ditunjukkan bahwa setelah sejumlah iterasi berhingga, maka kondisi sebelum kalang menjadi salah sehingga iterasi berhenti. Bahwa setelah iterasi, jadi ulangi, kondisi penghentian itu akan ditunjukkan bahwa setelah sejumlah iterasi berhingga, maka kondisi sebelum kalang menjadi salah sehingga iterasi berhenti ya. Setelah kalang digenerasi sebanyak berapa kali, maka itu adalah I sama dengan M dan kali sama dengan MY ya. Ini I sama dengan M, ini sebelum, dan ini mana ya tadi ini, dan maka dan kali sama dengan M kali Y ya, kondisi penghentiannya ya. Bila ditunjukkan bahwa sejumlah iterasi berhingga, maka kondisi sebelum kalang menjadi salah sehingga iterasi berhenti. Itu kalau kondisinya error ya. Maka pada keadaan ini syarat kondisi sebelum loop menjadi salah sehingga iterasi berhenti benar. Kalau kebenaran kondisi setelah kalang, kalau setelah loop bagaimana? Ini ingat dulu, setelah kalang, setelah loop diiterasi, dilarikan di running ya, sebanyak M kali, maka bagaimana jadinya? M kali berarti I sama dengan M, maka M sama I sama dengan M dan kali sama dengan MY, M kali Y berarti benar. Jadi kalau berhentinya akan berhenti seperti itu, pasti ada error gitu ya. Maka kalau selepasnya dia berlanjut, tetap akan menghasilkan sesuai rumus yang ini, pernyataan benar. Andai kan ini adalah MYM. Karena M kali ya, M kali MY, jadi M kali ini nih. Kenapa M kali? K plus 1, K plus 2, K plus 3 gitu setelah loop ya. Ini MY. Kebenaran kondisi setelah kalang dalam algoritma
syarat kondisi sebelum kalang menjadi salah setelah I sama dengan M. Kondisi IM benar, berarti kalau benar berarti I sama dengan N dan kali sama dengan NY ya. Misalkan N berarti NY. Ini juga kalau M berarti MY. Yang MY ini nih K plus 1, K plus 2. N ini juga N plus 1, N plus 2, N plus 3Y. Oleh karena terpenuhnya kedua kondisi tersebut, yaitu kondisi sebelum kalang salah, sebelum betul salah, dan IN benar, maka jadi kalau sudah dibuktikan dengan pemrograman, harusnya hasilnya udah terpenuhi kedua kondisi, yaitu kondisi sebelum kalang dan kondisi selepas kalang. Sebelum kalang itu kan salah tadi ya, sehingga error di tengah. Tapi karena kita mengadakan looping, di looping terus, akhirnya kondisi selepas kalang atau selepas loop adalah benar. Itu maksudnya. Maka M sama dengan I sama dengan N. Oke. M sama dengan I, ini sama dengan N juga, dan kali sama dengan NY sama dengan M kali Y, atau disebut sama dengan kondisi setelah kalang ya, jadi selepas loop. Sebenarnya ini saya jelaskan adalah teori apa namanya itu, teori suatu looping gitu ya. Sebenarnya nanti akan dibuktikan dalam mata kuliah operating system atau bukan operating system, dalam mata kuliah pemrograman dasar ya, ke FTKI ya. Jadi ini sebenarnya yang ini saya tambahkan saja, cuman tambahkan dalam pemrograman itu logikanya gitu, bahwa buktikan dengan induksi bahwa I sama dengan N, misalnya tadi I sama dengan M boleh, atau P sama dengan N plus 1. Tapi dengan ini, dengan pemrograman, berarti kita harus ada kalang, ada looping ya. Bagaimana meloop itu untuk mengatasi kondisi awal yang sebelum kalang itu, kalau ada yang salah seperti itu. Makanya kita buat kalang itu harus benar, harus menjadi benar, supaya hasil selepas loop itu benar, terbukti ya. Nah itu aja maksudnya. Aplikasi induksi matematika dan pemrograman itu maksudnya digunakan ke situ ya. Itu aja. Terima kasih banyak atas perhatian dan sudah mendengarkan sedikit ilmu ini, induksi matematika pada bab 4 dari matematika diskrit. Selepasnya nanti kita tunggu pada bab 5 pada matematika diskrit. Terima kasih. Assalamualaikum.